warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang pelajar, khususnya di komunitas praktisi. Dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang kita sudah laksanakan, khususnya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Bisa lebih fokus, kita akan bermain dulu. Jadi mohon bisa berdiri ya. Tangan kanan dibuka, ya. Kemudian tangan kiri menaikkan jarinya satu, yaitu jari. Nanti permainannya ketika saya mengucapkan kata harimau, ya, ketika saya mengucapkan kata harimau, terbuka tangannya, berusaha untuk menangkap jari teman yang ada di sampingnya. Pada suatu hari, Pak Hariman, ya, Hari dan Harman muncul seekor kucing. Tiba-tiba Harman bersama bapaknya melihat segelebat bayangan dengan cepat dan terus berjalan. Terlihat seekor kelinci sedang menjadi bangkai yang sedang dimasak oleh seekor harimau. Kita punya gaya belajar, punya potensi belajar yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru, tentu dari keunikan yang berbeda-beda tersebut, ya, kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk mengakomodir semua keunikan itu, ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita cukup dengan satu metode, cukup dengan satu teknik. Kepada seorang guru yang menerapkan kurikulum Merdeka ini, ya, tentu dituntut untuk bisa mengakomodir semua keunikan-keunikan yang dimiliki oleh anak. Dengan kurikulum Merdeka di sekolah kita kan sudah 1 tahun lebih ya mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ya pada hari ini kita ingin merefleksi kira-kira di mana letak kendala kita, di mana letak hambatan kita di dalam selama proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka ini, apa-apa yang menjadi kendala di dalam pelaksanaannya. Silakan tulis ya, masing-masing satu orang. Nanti kita diskusikan bersama-sama apa yang menjadi kendala unek-unek Bapak Ibu sekalian di dalam proses pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Tidak usah disalami. Oke, jadi ini ya, jadi yang menjadi kendala ibu-ibu di dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, kita akan diskusikan ya secara bersama-sama. Mudah-mudahan ada solusi ya kita lahirkan di pertemuan pada hari ini. Jadi kita ambil yang penelitian dulu ya. Oke. Dalam proses belajar saya masih bingung dalam memberikan variasi metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, masih beradaptasi dengan sebutan baru untuk perangkat pembelajaran. Ya, jadi ada dua ya, punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran ini dibutuhkan juga keahlian atau mungkin metode yang dipakai oleh guru yang berbeda-beda. Kita dapatkan
Ya, di dalam kelas ya, maksimal 28 siswa itu tidak akan ada kesamaan dari ke 28 tersebut, tidak ada kesamaan apa namanya, pasti tidak sama lah, ya pasti tidak sama untuk gaya belajar. Kita indikatornya dibedakan ya. Misalnya satu anak kita ambillah untuk mata pelajaran renang misalnya, ya. Anak-anak mampu renang itu antara anak yang satu dengan anak lain itu bisa saja berbeda indikator penilaiannya. Misalnya si A dikatakan bisa berenang ketika ia mampu terapung. Sampai di situ. Pada ini bisa berenang ketika dia bisa terapung. Misalnya si B, dia dikatakan bisa berenang ketika mampu menggerakkan semua badannya kemudian meninggalkan tempatnya. Sehingga indikator yang digunakan antara siswa A dengan siswa B kan berbeda-beda. Kenapa beda? Karena memang dia punya potensi yang berbeda. Kita di dalam proses pembelajaran di kelas, kita menyiapkan beberapa media pembelajaran yang kita sudah petakan sesuai dengan hasil asesmen. Itulah gaya belajar mereka, tidak sama dengan gaya belajar teman-temannya. Yang nanti teman-temannya bisa ketahui apa yang kita berikan. Nah, ketika dia mungkin duduk dengan tenang, fokus dan lain sebagainya. Sementara anak yang satu ini, ya dia hanya mampu untuk menerima pelajaran ketika dia mampu berjalan misalnya. Metode pemanfaatan IT kepada peserta didik khususnya di kelas rendah ya, ini masih monoton, belum divariasikan dari dengan berbagai metode. Mungkin selama ini hanya dilakukan via WhatsApp ya. Ya. Jadi sekali-kalilah kita manfaatkan akun belajar ID anak-anak kita. Manfaatan IT ini dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kuisis ya. Kita sudah diskusikan terkait dengan kendala yang kita hadapi dalam proses pembelajaran di kelas, yang khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya. Jadi baik, sebelum kita cukupkan pertemuan kita hari ini, ya tentu kita ingin melakukan refleksi terhadap kegiatan atau proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Jadi silakan Ibu sekalian tuliskan kembali di stick note ya, untuk bagian refleksi kita pada hari ini. Setelah proses yang kita lakukan pada hari ini, apa yang akan Ibu lakukan kepada anak didik kita? Saat kita sudah berada di kelas, mungkin hari Senin, ya kita sudah berada di tengah-tengah anak-anak kita. Apa yang kita mau lakukan kepada anak kita sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul bisa kita maksimalkan? Ya silakan Ibu sekalian. Hasilnya ini ya, kita komitmen untuk melaksanakannya secara bersama-sama di kelas. Oke, baik Bapak sekalian, sekali lagi terus kita kawal pendidikan ya, untuk menuju pendidikan yang berkarakter ya, pendidikan yang merdeka ya, kemudian pendidikan yang berdiferensiasi. Baik Bapak sekalian, kita tutup kegiatan refleksi kita pada hari ini dengan mengajak pada semuanya untuk bersama-sama baca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.